Belajar itu sifatnya bukan reversible, itu irreversible. Kalau sudah masuk ke diri kita, semangat belajar, menggali ilmu, itu nggak pernah reversible. Kadang-kadang kita itu tercipta karena tubuh kita merespon apa yang ada di sekeliling. Makanya banyak sekali pepatah mengatakan jangan terlalu dengarkan orang lain. Hidup itu nggak hitam putih. Kalau hari ini nggak apa-apa, belum tentu besok juga nggak apa-apa. Jadi kita tuh harus prepare. Riza Arif Putranto, Molecular Biologist and Science Communicator. Di Indonesia, sains belum dilihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dia sesuatu yang mengerikan. Selamat datang Riza Putranto di Uncensored with Andini Effendi. Terima kasih loh sudah mau Ya, hadir. sama-sama Andini. Aku jujur, aku mengenali kamu itu dari Instagram, di mana kamu berbagi satu ada foto yang akhirnya masuk ke explore page aku lah. Oke. Ya, nah itu fotonya tuh nanti mungkin dikasih lihat juga ke teman-teman. Ini dari bulan Oktober tahun 2024 ketika kamu nih masih SD apa SMP? SMP itu. SMP. Iya. Nah dari sini aku langsung kayak berasa tuh aku mengenal kamu gitu. Karena ini kamu masuk SMP, terus sepedanya second. Ini lagi baru berpindah rumah dari Iya, Surakarta dari ke Solo, Jogja. ya, ke Jogja. Ke Jogja. Terus sebelum dia berangkat sekolah, mama kamu bilang senyum, tapi kamu nggak tersenyum iya. di sini. Ya. Terus aku baca terus ternyata nih sekarang anak SMP ini sudah menjadi lulusan PhD di Montpellier University Ya, di Prancis. di Prancis dan postdoc dari Beijing Institute of Genomics bidang biologi molekuler sel. Ya. Dia juga seorang komunikator sains atau science communicator tersertifikasi sejak 2013 dari universitas yang memberikan kamu PhD. Ya. Wow, aku baru tahu ada namanya science communicator. Dan aku tahu langsung nih aku ngitung-ngitung kan 94 SMP ya berarti seumuran aku. Aku langsung ngitung. Iya. Ini berarti seumuran aku. Aku bilang gila ini udah belajar kemana-mana, belajar tentang nih kamu nih mempelajari soal struktur terkecil tubuh yaitu sel. Ini kita bahas lagi deh nanti ya selebih detailnya seperti apa. Sebelum kita masuk ke dunia profesional kamu lahir besar itu di Surakarta. Agak rumit ya. Gimana karena coba? saya berpindah-pindah dari kecil. Karena ayah saya bekerja di bank swasta gitu ya. Jadi setiap 2 tahun itu beliau pindah rumah, pindah lingkungan. Jadi istri dan anak-anak pasti ikut. Tapi lahirnya di mana? Saya lahir di Magelang. Oke. Karena ayah saya asli Magelang, Borobudur tepatnya. Termasuk masih turunan yang katanya membangun Candi Borobudur. Oh wow. Iya. Ibu saya juga kelahiran Muntilan, itu Magelang juga, kabupaten kan. Asli Magelang lah. Ya, asli Magelang. Mereka bertemu di sebuah pasar gitu ya, jatuh cinta kemudian menikah gitu. Dan kamu anak pertama? Saya anak sulung, ya anak pertama. Dari 3 bersaudara? Dari 3 bersaudara, semuanya lelaki. Ibumu kerja? Ibu dulu sempat di awal ibu rumah tangga dahulu sampai di usia 34 tahun beliau kemudian mendaftar ASN kalau sekarang ya dulu namanya PNS di Balai Penyuluhan Pertanian Wonocatur Yogyakarta. Jadi dari kecil kamu udah terbiasa melihat dua-duanya bekerja? Iya. Ya. Meskipun SD, SMP tuh pindah-pindah sampai SMP SMA ya udah mulai settle. Sampai SMP SMA saya TK 2 kali, SD 2 kali. 2 kali pindah maksudnya? Iya, mengalami 2 TK yang berbeda. SD pun 2 SD yang berbeda. 1 SD di Yogyakarta, SD Nologaten, 3 tahun, kemudian pindah ke Surakarta. Di Surakarta sampai selesai SD kelas 6. Itu di SD Mangkubumen Wetan nomor 63. Memang namanya gitu kok di Surakarta. Masa kecilmu tuh seperti apa sih, Cah? Ya mungkin boleh sih diceritakan. Saya terlahir sebagai seorang anak yang mungkin menurut kedua orang tua saya agak aneh gitu ya. Aneh gimana? Karena hobinya nyusun-nyusun tisu gulung sama warna-warna gelang yang saya masukkan ke mangkuk yang berbeda-beda. Kemudian saya terlambat bicara kata ibu saya. Umur 4 tahun lah baru saya bisa ngomong bener gitu. Sebelumnya diem aja gitu. Maksudnya kok anak saya diem aja, ini menurut cerita ibu saya. Kok diem aja, dia kenapa? Akhirnya zaman itu belum zaman seperti sekarang yang psikiater, psikolog ada di mana-mana. Jadi saya dibawa ke seorang dokter anak yang sekarang sudah meninggal dunia. Dokter anak ini kemudian mencurigai kalau saya punya
apa namanya istilahnya, kalau sekarang namanya neurodivergent. Apa itu ya? Jadi apa ya, sindrom autistik Oke. gitu ya. Kemudian beliau menyarankan kepada seorang dokter yang juga dokter anak yang juga memiliki background psikiatri. Akhirnya bukan divonis ya, diberikan diagnosis kalau saya DSM-5 dulu. Apa sekarang namanya Asperger. Oh, Asperger itu adalah Asperger kalau itu bahasa adalah ininya, spektrum autisme yang katanya paling ringan katanya. Tapi pada dasarnya itu kan hanya pelabelan manusia. Kalau mau dikatakan saya adalah anak yang seneng banget di hal-hal yang kreatif. Sehingga cukup berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain seusia saya dulu main bola. Kecil-kecil. Saya mainnya pegang senar, gambar-gambar di pasir, yang gambarnya pun jadinya bagus gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kreatif desain sangat, zaman itu tidak. Anak cowok ya harus main bola, main sepeda, jatuh, kakinya terluka. Nah pada saat itu saya dianggap aneh lah gitu ya oleh teman-teman SD saya. Kemudian mungkin agak sedikit saya merasa terpinggirkan juga karena kok saya berbeda ya dengan mereka, kok saya nggak suka main bola. Saya suka klub bola, suka nonton tapi nggak suka main bola. Nggak suka olahraga yang berkeringat, itu pas saya kecil ya, sekarang akhirnya olahraga juga gitu. Nah disitulah ayah saya kemudian mendorong saya untuk oke, anak ini nampaknya punya kebiasaan yang berbeda dengan anak yang lain. Maka ayah saya memprovide saya dengan segala sesuatu yang berbau seni. Apapun itu, mau itu adalah gitar kecil, kemudian dibelikan piano, kemudian buku dan lain sebagainya. Kemudian ayah saya juga nampaknya melihat saya punya bakat-bakat di dalam bahasa asing. dari kecil Dari nih. kecil. Boleh sebut merek nggak? Boleh dong. Soalnya ini inget banget di kepala saya. Ada merek TV dulu warnanya kotak namanya Grundig. Iya, inget banget. Zaman kita banget itu. Dulu film yang saya tonton, filmnya judulnya He-Man. Ya. Yang cowok kekar sekali ya, gitu kayak The Barbarian, gitu kan. The Power of Oak, saya inget banget tuh. Ayah saya tidak mengizinkan saya nonton film itu kalau subtitlenya dibaca. Jadi subtitlenya sama dia di plester di TV itu. Setel, tonton 30 menit kan filmnya itu. Sore-sore biasanya habis mandi. Nonton itu, jadi saya mempelajari, mendengarkan bagaimana film itu dalam bahasa Inggris. Dan saya mempelajari bahasa Inggris dari situ. Nah itu mungkin bahasa kedua saya setelah bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Dan ayah berbahasa Inggris juga. Yes, ayah berbahasa Inggris karena di kantor beliau harus berjumpa dengan banyak klien dari luar negeri. Dan dia berusaha untuk mengangkat itu di saya di era sisi seni lah gitu ya, sisi kreatif. Ya. Sementara ibu saya itu adalah seseorang yang sangat book minded, study oriented, belajar terus baca terus. Itu ibu saya sangat formal educated banget. Iya, iya. Jadi ibu Book saya smart. book smart mengajarkan kepada saya banyak baca. Jadi saya dapat dua-duanya. Baca Jadi, apa, inget nggak dulu yang dicekokin? ibu saya memberikan pertama buku ke saya itu akuntansi. Di Liability, SD? iya. Jadi saya baca itu. Ternyata sekarang di usia saya yang sudah 40-an ini, ternyata saya harus handle masalah itu juga di pekerjaan. Jadi inget dulu, untung mama saya ngasih itu. Kalau enggak, mungkin saya tidak punya knack bahasa Inggrisnya. Knack, knack, sesuatu yang membuat saya suka dengan itu. Padahal itu di luar bidang. Ya. Dan ternyata segala sesuatu ilmu yang saya pelajari di masa kecil maupun sampai saya di usia dewasa ini semuanya bermanfaat. Nah, contoh paling sederhana. Sebelum saya ke tempat ini, sebenarnya saya beberapa kali muter-muter daerah ini dan sempat nyasar 2 kali. Jadi saya berpikir, kenapa aku nyasar 2 kali di sini? Orang Jakarta ini kok nyasar gitu. Ternyata setelah tadi mau sampai sini, ternyata daerah dekat sini, jadi nggak nyasar lagi. Jadi gini loh. Kadang kita mempelajari sesuatu di masa lalu itu kok rasanya nggak bermanfaat. Tapi nanti di masa yang akan datang, somehow kita bisa mengingat itu. Karena memang sebagian otak kita bekerjanya memang seperti itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang hanya piece by piece gitu ya. Nanti di masa yang akan datang dia bermanfaat untuk kita. Jadi unconsciously kita tuh sebenarnya tetap belajar. Iya, Walaupun kita tuh kayak nggak ngerasa saat itu perlu. iya. Oke. Kecuali pada saat mengalami itu yang kita munculkan segala sesuatu berkaitan dengan emosi yang akan mengiris memori itu. Otak kita itu berusaha melindungi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, lambat laun sama dia dihilangkan juga dari memori ini.
Wow. Tapi kalau itu menyentuh relung hati kita yang paling dalam dan survivability kita, itu akan disimpan sama otak. Misalnya pernah, maaf nih, ketabrak motor di Jalan Sudirman, pasti ingat. Karena otak kita jangan sampai kau terulang lagi, kan gitu. Jadi ya saya tipe orang yang seperti itu. Saya percaya apapun yang saya alami pasti akan berguna untuk saya. Meskipun yang sekarang ini belum bisa saya jelaskan, kok rasanya pedih sekali kan gitu. Tapi nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan bermanfaat untuk saya. Jadi kamu semasa sekolah itu SD, SMP, SMA selalu excel secara akademis? Nope. Saya mungkin dikatakan excel itu mulai kelas 3 SMA ya. Dulu saya mau bilang SMU, ketahuan nanti tahun ini. SMA aja lah ya kan. 3 SMA itu baru saya peringkat 1 di kelas. Oke, sebelum itu? Sebelum itu peringkat 2 dari bawah. 38 dari 40. 15 dari 40. Turun lagi 25 dari 40. Turun lagi 30 dari 40. Always like that. Dari sejak SMP sampai SMA kelas 2. Dan kamu sempat stres banget ya? Oh, sangat. Gitu. Karena memang hidup itu tidak bisa kita atur ya. Jadi mungkin saya berharap ayah ibu saya selalu bersama, tapi ternyata enggak. Kan. Itu tuh ayah meninggal? Enggak, ayah pergi dari rumah. Oh, ayah lagi kerja ya? Ya, dia kerja. pergi dari rumah. Jadi kalau anak sekarang bilangnya fatherless gitu ya. Cuma saya mungkin tidak boleh mengatakan itu, karena bagaimanapun juga ayah saya yang meletakkan fondasi di hidup saya. Salah satu, sebagian. Jadi saya menghargai keduanya dengan caranya masing-masing ya. Ibu saya yang sangat saklek galak, ayah saya yang sangat nurturing. Ya. Yang sangat nggak apa-apa gitu-gitu tuh ayah saya. Kalau ibu saya harus A, B, nilai kamu harus 10, harus 9. Itu mamah itu. Tapi didikan mamah pun membuat saya jadi orang yang eager sekali sekarang. Oh, aku harus capai target A, B, C gitu. Jadi ada keseimbangan itu. Nah, selama saya di masa SMP, SMA, jujur mungkin itu masa-masa yang saya nggak terlalu banyak mengingat, kecuali kejadian-kejadian yang membuat saya kurang nyaman itu aja. Misalnya ketika suka sama seorang gadis, dikatain muka saya kayak garpu, saya juga nggak paham muka garpu itu seperti apa. Itu teringat sampai sekarang, sampai setua ini ya, tanda kutip itu teringat. Pernah saya posting kok di Instagram itu ribut netizen. Memang muka garpu tuh kayak apa Pak? Aku juga nggak tahu. Wong itu cuma posting, seingat saya itu. Mungkin muka garpu tipis kali ya atau gimana. Saya tidak tahu. Jadi itu sangat momen-momen yang membuat saya jadi mengingat hal-hal dulu pas di masa SMA juga saya paling tidak suka disuruh ikut baris berbaris, namanya peleton inti. Saya menolak gitu ya, keluar dimarahin gitu sama pelatihnya. Karena memang sejak kecil, saya ingat-ingat, memang sejak kecil saya tidak suka gerakan-gerakan fisik. Yang berkeringat itu nggak suka saya. Jadi senangnya ber-AC, tapi sekarang dengan usia ternyata AC juga jadi musuh. Gitu. Sedikit-sedikit masuk angin. Bercandanya. Jadi kamu waktu itu sempat stres banget sampai mengaruhi akademis kamu itu? Iya. Itu karena papa udah nggak di satu rumah lagi? Iya, papa pergi ke Kalimantan, ya. Merantau ke Kalimantan Utara, Kaltara. Dulu kalau nama kotanya Singkawang. Iya. Perbatasan dengan Malaysia itu yang banyak orang utan kalau buka pintu rumah itu. Saya pernah datangi ayah waktu itu dan memang ya beliau melakukan itu ya mungkin demi karirnya juga. Ya kan ada pilihan-pilihan. Tapi mama saya bilang nggak mungkin kalau anak-anak ikut terus. Ya. Karena secara epigenetik gitu ya, lingkungannya saya tidak punya teman jadinya. Teman dekat pun tidak ada. Hanya flash di memori saya aja. Saya ingat teman saya dulu di Surakarta ini, kalau dia lihat video ini ya, namanya Alvin apa nggak tahu, masih ingat sama saya nggak? Saya ingat sama dia karena ayahnya juragan kain. Saya ingat sekali sering main ke rumahnya. Kemudian kalau yang di Jogja udah blurry. Jadi karena memang tidak punya attachment terlalu lama di satu kota, pindah. Pernah di Cililitan, pernah di Jakarta Cilincing juga pernah. Jadi nggak ada attachmentnya? Iya, nggak ada. Makanya mama bilang, udahlah anak-anak biar sama saya di Jogja. Akhirnya dari Surakarta itu pindah ke Jogja. Disitulah saya menjadi fokus gitu ya, sekolahnya di satu tempat, SMP, SMA, kuliah, walaupun sebelumnya saya mendaftar ke STPDN.
setahun nggak cocok ya itu lagi. Kalau sesuatu yang fisik-fisik itu saya nggak cocok gitu. Iya, iya. Bukan karena sekolahnya jelek, tapi karena memang nggak cocok. Iya. Akhirnya saya mendaftar, keterima di 2 UMPTN di era itu, teknik kimia UGM, biologi UGM. Dan dua-duanya keterima? Keterima dan galau sekali. Aduh, saya suka kimia gitu ya, tapi karena saya benci biologi sebenarnya. Loh, nilai biologi saya di SMA itu jelek terus. Nilainya 6. Tapi yang kamu sempat sedih dan stres banget, hampir mau bunuh diri malah kan? Iya. Nah itu tuh kamu ketemu sama guru. Oh ya, saya ketemu sama seorang guru SMP, kan sudah SMA itu kan. Iya. Jadi Cerita deh. waktu itu ya saya tidak mau menyalahkan siapapun, mungkin yang dimaksud mamah itu kan orangnya sangat goal oriented ya. Jadi kadangkala sebagai orang tua beliau, kamu kenapa nggak bisa sih kayak si A, kamu nggak bisa kayak si B, kan itu masalah parenting kan. Tapi saya bisa memahami karena beliau memikirkan semuanya sendirian. Jadi agak sedikit ngepus anaknya lah kalau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti. Tapi saya menerjemahkannya, iya ya, SMP 1, 2, 3 kan, SMA kelas 2, kelas 1, kelas 2 kok nilai akademis saya tidak membaik gitu ya, kok tidak ada muncul rasa saya ingin belajar, kemudian kok rasanya sekolahnya gini-gini aja. Akhirnya saya nongkrong di tepi Sungai Opak di selatan Yogyakarta, di desa namanya Pundong, naik sepeda, itu dari rumah 15 km. Naik sepeda saya, 1 jaman kalau nggak salah, nongkrong di tepi sungai itu, sungainya dalam loh, itu 5-10 meter, yang kemudian tahun 2007 kemudian terjadi gempa di sesar itu kan. Saya duduk di situ, di usia saya yang 17 tahun, kemudian ya terbesitlah di kepala untuk lompat. Tapi kemudian Pak Suraji, saya sebut namanya saya, Pak Haji ini, Suraji ini datang manggil karena mungkin melihat saya tahu, siswaku di SMP, ngapain kamu di situ? Oh izin Pak, saya ceritakan lah kalau saya tidak punya semangat, nilai akademis saya buruk, ayah saya pergi jauh gitu ya, ibu saya di rumah galak lah gitu ya, segala macam, dan saya anak sulung. Rasanya adik-adik saya jauh lebih perform di akademisi daripada saya gitu. Kemudian dia toyor kepala saya, kamu masih muda, pikirannya kayak gitu. Lihat saya, kata Pak Suraji. Kenapa Pak? Lihat saya. Iya, saya lihat Bapak. Fisik saya oke nggak? Oke. Kamu ngerti nggak, di dalam tubuh saya ada penyakit namanya cancer atau tumor kalau orang sini bilangnya gitu kan. Jadi saya divonis dokter hanya punya waktu 7 hari untuk hidup, karena vonisnya mungkin baru beberapa hari yang lalu. Jadi tapi apakah saya terlihat sedih? Enggak. Istri saya di rumah itu juga sakit tumor, tapi tidak ada terbersit pun sedih. Kami sudah hidup lebih dari mungkin 70 tahun dan sudah cukup, it's okay. Dan saya mengembala seolah-olah tidak ada, seolah-olah hari esok pun berakhir untuk saya dan saya bahagia. Kamu anak muda, usiamu masih segini, kenapa kamu menyerah? Mau janji gak sama saya kalau suatu hari nanti kamu jadi orang sukses? Tapi janji mulai hari ini belajar yang keras. Jangan menyerah hanya karena kawan-kawanmu lebih maju dari kamu, lebih kaya dari kamu, itu kan sekarang. Nanti mungkin saja, tapi saya mungkin tidak lihat kamu nanti udah dewasa, tapi saya yakin kamu jadi seseorang. Oh iya Pak, pulang saya seminggu kemudian saya mendapatkan kabar kalau beliau meninggal dunia. Kemudian saya datang ke rumahnya, nangis juga sih, ketemu istrinya, saya peluk-peluk. Bule gitu manggilnya kan. Terima kasih Bapak udah ngasih saya banyak wejangan. Pulang dari situ Andini, keluar itu dari rumah, kayak ada yang nyala gitu. Saya harus jadi seseorang ini. Masa nggak ada yang mempelajari ilmu-ilmu apa sih yang bisa mengetahui penyakit-penyakit kayak gitu itu? Apa sih saya cari-cari? Ternyata kalau dulu nyarinya di perpus kan gitu. Saya datang ke perpus, ke balai kota di Jogja dan lain sebagainya, nemu namanya biologi molekuler. Tapi pada saat itu ilmu yang sangat-sangat langka gitu ya, dan jarang orang mau mempelajari. Saya mendedikasikan diri untuk suatu hari nanti saya akan mempelajari itu. Itu sebabnya ketika saya masuk STPDN, di kepala saya kepikiran terus janji saya terhadap Pak Suraji gimana ya kalau saya jadi camat. Kan STPDN jadi camat. Iya. Secara fisik saya mampu, saya lari walaupun kurus, lari keliling 10 lapangan mampu, tapi janji saya gimana? Terulang-ulang.
Akhirnya saya sampaikan ke kakek saya yang sudah meninggal dan beliau marah memang. Kenapa kamu udah sekolah enak-enak dinas malah keluar? Ya tapi saya ada sesuatu yang saya nggak bisa katakan sama kakek dan ini janji saya hidup semati saya untuk seseorang kan gitu. Akhirnya kakek saya marah, ya udah bilang sama ibu saya, udah anakmu tuh kau didik lah. Nggak tahu diuntung lah kata kalimat dalam kalau kalimat-kalimat itu diucapkan sekarang mungkin sakit mental semua anak sekarang. Tapi zaman saya itu hal-hal yang wajar. Akhirnya ya sudah, ibu saya bilang kamu yakin mau pindah? Yakin mah. Ya udah, kalau kamu yakin mama cuma bisa merestui kan orang tua. Entah dari mana tiba-tiba telepon di rumah itu berdering. Ayah saya ternyata ngangkat telepon, aku terima kabar dari ibu kamu. Kalau kamu keterima di UGM, ayah janji ayah akan danai semua kuliahmu. Jadi kamu jangan khawatir, fokus saja sama pendidikanmu. Itulah. Jadi ayah kembali lagi ke kehidupan kami setelah beberapa belasan tahun. Balik, kemudian komunikasi terjalin kembali, saya masuk kuliah gitu ya. Kemudian di kuliah itu juga akhirnya ngambilnya biologi karena ibu saya tidak terlalu menginginkan saya belajar kimia-kimia. Biologi aja katanya. Nah, nanti lulus-lulus jadi dosen lah atau jadi apa gitu. Ya mah gitu. Akhirnya saya tekuni saja. Dan sebetulnya excellence-nya mulai dari kelas 3 SMA, kelas 1 itu kelas 3 SMA, Cawu 1 dulu catur bulan. Yeah. Cawu 1, Cawu 2, Eptanas, sampai saya di Eptanas pun mendapatkan predikat nilai Eptanas terbaik kedua untuk bahasa Inggris. Saya nilainya 98 saya, per 100. Ya, itu karena ayah saya didik dari kecil kan. Neck-nya di situ. Yeah. Dan ternyata setelah itu masuk kuliah, saya cuma bilang ya udah yang penting IPK saya 3, nanti lulus dapat kerjaan. Ternyata ya karena efforting epigenetik saya yang sangat kuat dan sejak kelas 3 itu saya belajar 12 jam sehari baca buku. Sama seperti ibu saya, itu genetik itu. Gak mau keluar, ibu saya sampai panik, kamu kok gak keluar-keluar makan dulu, enggak mah. Dan saya menerapkan target yang sangat keras untuk diri saya. Apa targetnya? Kalau gak selesai baca sekian chapter saya gak makan. Jadi kayak reward and punishment untuk diri, ini saya sendiri loh. Jadi sampai hari ini pun masih kalau saya kerja kemudian pening sekali. Setelah ini selesai, I will go to that cafe and drink some coffee dan kue yang sangat enak. Itu untuk memberi reward ke saya kalau I did a good job. Dan rasanya enak banget. Dan rasanya enak banget, ya rasanya enak banget. Dan kemudian ya ceritanya lucu sih pas mau terima raport yang pertama itu yang ranking pertama yang pertama kalinya di kelas 3 SMA itu, ibu saya dinas ke Riau. Mama nggak bisa ngambil raport, nanti yang ngambil om kamu, om Kabul, oke? Ya mah nggak apa-apa, paling biasa nilainya di tengah-tengah. Saya bilang gitu sama ibu saya, ya oke, nggak apa-apa, mama udah ngerti kok kan. Mama saya dinas, om Kabul datang ke rumah, buka pintu, kalimat pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam om. Kamu mau diapain? Kalimatnya itu, ya berarti nggak bagus nih nilaiku kan gitu. Ya jelek ya om ya. Kamu tuh dasar anak kemarin sore. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ngomong apa kamu kata saya? Ranking 1 loh kamu. Serius om, ranking 1 ya. Sampai saya besoknya dipanggil guru BP dikira nyontek. Ya karena dari ranking 36 ke 1 kan aneh. Kalau peringkat bola mau relegasi musim depannya dia juara liga kan aneh kan gitu. Ini pasti beli pemain aneh-aneh kan gitu. Tapi you did it. Tapi I did it dan saya bilang, saya lari ke masjid, saya ingat banget. Saya lari ke masjid, saya sujud syukur, saya berdoa. Ya Tuhan, semoga kalau ini memang yang baik untuk saya, baik nggak apa-apa. Seumur hidup saya sekali aja saya dapat ranking 1. Besok Cawu yang 2 mau diambil juga nggak apa-apa. Balik lagi ke 15, it's okay. Tapi ternyata Cawu 2-nya ya tidak turun juga. Sampai hari ini mungkin. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu membuktikan satu hal, saya pengen mengingatkan teman-teman, terutama yang usianya masih muda. Apa ya, berjuang itu, belajar itu sifatnya bukan reversible, itu irreversible. Kalau sudah masuk ke diri kita, semangat belajar, menggali ilmu, itu nggak pernah reversible. Kita itu tidak ada yang namanya, mohon maaf saya ambil kata di KBBI, kita tidak mungkin tambah bodoh. Kita tuh pasti tambah pinter. Tergantung dari apa yang kita usahakan, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Kalau yang dipelajari hal-hal yang baik, saya yakin pasti akan membangun sesuatu yang sangat besar. Itulah kira-kira. Termasuk gini, ini aku jadi belajar banyak. Oh ya. Iya banget. Nah aku mau maju ke ketika kamu udah di UGM, ngambil biologi, akhirnya jatuh cinta dong dengan biologi. Iya.
Kirain jatuh cinta sama siapa? Iya, biologi ya. Ya kan. Kemudian kamu memutuskan untuk S2 itu sempat kerja dulu dong ya? Sempat kerja Jakarta. Kerja di UGM, saya di Baleirung Press. Jadi dari situ belajar juga cara jurnalistik kan. Oh, sempat Iya, juga. Sempat nyetak-nyetak, terus lihat-lihat wartawan-wartawannya UGM pada saat itu buat berita doorstep itu saya lihat. Oh, gitu caranya bikin berita gitu kan. Dan dari situ makanya kalau Andini ngobrol nih sama saya, ada orang teman saya di Prancis dulu yang ngomong kalau kamu ngomong itu kamu kayak pohon cemara. Apa maksudnya? SPOK. Lurus kayak pohon cemara yang di jalan itu kan. Jadi tidak amburadul, tertata ya. Karena saya dari kecil udah punya knack in language. Kemudian ditambah lingkungan epigenetik saya lihat-lihat hal-hal kayak gitu. Jadi pekerjaan pertama saya itu di Baleirung Press, gajinya 250.000. Jadi apa? Ya bantu-bantu bersih-bersih, kemudian kadang-kadang ikut bantu ngetik. Nah pas bantu ngetik itu saya banyak belajar. Oh wow. Sampai pindah ke Jakarta di lembaga riset itu? Pindah ke Jakarta di lembaga riset ya. Oke, kemudian akhirnya S2 itu kamu scholarship kah atau apa? Scholarship, setelah gagal 11 kali. Jadi cerita hidup saya itu ya mau diceritain lucu juga gitu. Apa yang saya inginkan itu nggak pernah saya dapat sekali gitu, nggak pernah. Pasti harus melalui effort yang luar biasa di versi saya ya. Makanya moto hidup saya kan Amat Victoria Curam itu karena itu dalam bahasa Latin victory loves preparation. Karena to have something I need to prepare and make an effort. Beda nih ini kalau adik saya yang kandung nomor 2 nonton, dia duduk masukin apa itu namanya? Lotre, menang. Saya seumur hidup nggak pernah menang lotre. Dia memang mungkin punya di situ ya. Saya harus kalau saya mau barang itu saya harus berjuang kerja yang keras baru dapat barangnya. Dan itu saya syukuri sekarang karena ternyata harus begitu. Dan kamu S2 dan memang selalu pengennya di universitas ini yang di Perancis ini? Enggak. Jadi saya dulu daftar itu yang saya pinginkan itu ke Australia. Oke. Dulu beasiswa namanya ADS sebelum jadi AS. Kalau nggak kebalik. Jadi udah lama banget. Dulu di tahun 2005. 2005 itu. Jadi saya daftar ADS gagal. Padahal TOEFL-nya jelas-jelas off chart kan gitu. Jadi bingung kadang-kadang itu penyakit ketika seseorang jadi pinter lah gitu. Egonya tinggi. Kok aku nggak bisa keterima? Jadi ada egonya, self denialnya gede banget. Aku kan lebih pinter dari dia, kan aku kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya juga belajar along the way untuk let go. Karena di atas langit selalu ada langit. Tapi ternyata setelah daftar 11 kali membuga Kusho, kemudian beasiswa Spanyol, beasiswa Jerman sama di AAD, kemudian Stunet, Netherlands, Scheveningen, and many things. Semuanya fail. Meskipun TOEFL-nya off chart semua. Ya kan ada syarat TOEFL itu 450. Saya TOEFL-nya jauh di atas itu. Wow. Gagal semua, hampir menyerah. Kemudian saya daftar di IPB. Dekat-dekat Bogor lah gitu. Daftar IPB. Ya udahlah IPB aja lah. Udahlah S2-nya kan di situ aja. Berarti memang saya tidak ditakdirkan untuk keluar negeri. Atasan saya di kantor bilang ke saya, Res, kan beliau orang Padang manggilnya Resa gitu. Res, iya Bu, ada tamu dari Perancis datang di bandara. Ini di sini nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kok bisa jemput dia nggak? Bisa Bu. Sekarang berangkat ya, nanti sore dia mendarat sekitar jam 6. Oh ya baik Bu, saya jemput. Saya jemput, ketemu, ngobrol-ngobrol. Kemudian saya antar dia ke hotelnya. Besoknya si orang asing ini diskusi lah dengan atasan-atasan saya yang ternyata ngomong kalau saya kemarin dijemput siapa itu ilmuwan muda itu, bahasa Inggrisnya bagus, ini gesturnya juga bagus segala macam. Rasanya aku mau ambil dia jadi murid saya di Perancis, tapi dia harus daftar beasiswa. Saya nggak janji apa-apa karena beasiswa Perancis itu kompetitif sekali. Karena satu meeting itu? Yep, just one meeting for 1,5 jam kan dari Cengkareng ke Bogor waktu itu. Saya hotel dia kan di sekitar Kebun Raya. Jadi saya antar dia ke situ, saya pulang akhirnya naik taksi setelahnya. Dari situ dia nawarkan beasiswa dan saya daftar. Kemudian saya ber-email sama beliau karena beliau kemudian ke kota lain di Indonesia. Kamu datang aja ke kedutaan Perancis di Menteng. Dulu ada di Menteng. Ketemu ibu ini gitu ya.
Bu ini nih anunya, dubesnya. Kamu ngobrol sama dia, saya ketemu sama Bu Dubes, kemudian Bu Dubesnya, tapi pendaftarannya tinggal besok. It's very chat. Itu saya selalu bilang, kalau saya pengen dapat sesuatu kok kayaknya harus ada perjuangannya gitu, harus ada dramanya lah kalau orang sekarang. Telepon ibu saya di wartel. Telepon, "Mah, aku butuh semua ijazah itu, gimana ya caranya?" "Gini aja deh, mama foto. Lalu kita fax." Zaman itu tidak ada handphone yang sekarang gampang banget. Faksimil. Jadi di faksimil sama beliau, kirim ke Jakarta, kemudian saya kumpulkan, biasanya saya masukkan pendaftaran, dipanggil saya beasiswa, wawancara, kemudian dari wawancara itulah kok tidak ada telepon setelah 1 bulan. Yang lain teman-teman saya yang bersama daftar kan kenalan pasti dari Undip, dari ini. Jadi kan kita kemudian tukar-tukaran, zaman dulu ada Yahoo Messenger. Nah kita chattingnya pakai itu, "Bro, lu udah dapat belum?" "Belum." Aku udah nih, ada surat ditolak kan gitu. Aku udah dapat nih, kamu udah belum belum." "Kok saya nggak dapat ya?" Tak teleponlah kedutaan. Telepon, bonjour, kan gitu bahasa Perancis. "Good morning, boleh saya gini-gini, saya kemarin daftar beasiswa gitu. Yang nerima waktu itu desk sekretarinya tuh galak banget. Hari ini jadi kawan baik saya. Galak banget ada tuh. "Jadi Mas ini mau keterima atau mau nggak keterima sih? Kok malah nanya-nanya udah terima belum? Kok malah dimarahin saya?" "Tunggu aja," katanya. "Mas tuh keterima, tunggu aja." Saya nggak denger itu. "Gimana? Mas tuh keterima, tunggu aja suratnya." Nadanya tinggi sekali dia. "Oh iya Mbak, maaf kalau mengganggu. Ya saya tunggu." Bener 2 hari kemudian suratnya tiba di kantor saya, bahwa saya diterima beasiswa Perancis untuk 2,5 tahun master ya. Oke, kemudian saya jalani master, and sampai selesai lah gitu. Oh my God, dan masternya adalah biologi fungsional. Iya. Itu yang kamu pilih memang? Iya. Dari semua yang itu saya melihat, kayaknya saya pengen mempelajari biologi lebih dalam. Tapi biologi fungsional itu kan melihat bagaimana perilaku makhluk hidup secara umum ya, terhadap apa yang ada di dalam makhluk hidup itu, yaitu sel. Kemudian di S3 ngambil biologi integratif, itu mempelajari apa yang sel lakukan di dalam tubuh, itu terefleksi di kita, perilaku kita, cara kita bicara. Kalau human ya, kalau hewan ya dia gerakannya seperti apa, kenapa sih kucing jilat-jilat leher, itu semuanya ada dari dalam selnya. So scientifically yang kamu udah pelajari ini nih secara lebih detail lagi, menurut kamu jalan hidup kamu tuh bisa sampai akhirnya ketemu si ilmuwan Prancis ini dan akhirnya bisa ke Prancis, itu ada nggak secara scientifically itu bisa dijelaskan? Kalau mau dipikir-pikir, semua connecting dots-nya itu adalah ayah saya ngajarkan kemampuan berbahasa. Ibu saya ngajarkan grit and perseverance untuk belajar. Kemudian banyak kejadian hidup itu yang mengajarkan saya untuk nggak boleh nyerah. Contoh kejadian di sungai, perseverance kejadian di Sungai Opak itu. Kemudian di masa-masa jadi besar SMP, SMA, kuliah itu juga ngajarkan pendewasaan. Ya namanya anak kecil, saya iri sama orang, cemburu sama orang, itu juga wajar. Itu adalah bagian dari pembelajaran yang menurut saya sangat penting banget untuk saya jadi diri saya yang hari ini. Kemudian semua itu terkumpul jadi satu di momen dimana sekali itu dalam sehari 1,5 jam itu di perjalanan di mobil, saya menjemput seseorang yang ternyata jadi supervisor saya dan jadi kawan baik saya sampai hari ini, walaupun usia kami beda 30 tahun. Kan? Jadi ya itu adalah salah satu mungkin faktor yang mengubah hidup saya, karena ketika saya tinggal di Perancis selama 7 tahun, S2, S3 dan bekerja di sana setahun. Selama saya tinggal di sana, many things happen dan banyak sekali yang saya pelajari, dan itu mengakselerasi kemampuan kognitif saya juga, bagaimana saya mengingat, kemampuan spasial saya juga meningkat sangat cepat sekali, karena memang culture yang sangat berbeda dengan Indonesia. Yang di sana namanya kuliah tuh ya kuliah, mahasiswa tuh nggak mikirin hal lain selain kuliah. Saya di lab setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam hanya untuk mencoba menggali sel ini seperti apa, sel itu seperti apa. Dan supervisor saya ngubungin lewat intercom itu, "Riza ke ruangan saya, kita punya ide begini." Hidup itu penuh dengan curiosity selama 7 tahun. Kemudian setelah 7 tahun selesai, supervisor saya, ya dia pas pisahan nangis sih. Untuk pertama kalinya itu, karena mungkin dia nganggap saya kayak anaknya sendiri. Jadi
saya lepaskan kamu, terserah kamu mau postdoc di mana. Namanya Pascal ya. Pascal, boleh nggak saya ngambil postdocnya di Beijing? Kenapa Beijing? Pengen beda aja. Filosofi sains saya udah dapat di sini selama 7 tahun. Di Eropa ya, saya pengen sesuatu yang fast moving. China pada saat itu adalah fast moving country. Tahun 2014 itu era-era di mana mereka sedang mengatasi polusi yang ada di Beijing pada saat itu. Dan saya datang, itu langitnya sedang gelap. Saya bertanya kepada supir dalam bahasa Inggris. Dia jawabnya dengan bahasa Inggris Asia gitu yang saya nggak bisa paham. Apa itu? Dia bilang, ini adalah pollution. Come to the city every 2 weeks. Logatnya kan seperti itu. Oke, datang ke kota ini setiap 2 minggu. Bener. Itu 14 hari gelap, 14 hari terang. Nah, karena dia ada angin kan di daratan mainland China. Iya. Sama seperti sekarang kalau kita diskusi di Jakarta, ya angin lah yang akan menghilangkan polusi. Iya. Kamu ke Beijing seberapa lama di sana? Setahun. Belajar Mandarin juga? Iya, tapi udah lupa. Karena nggak ngerasakan ada urgensi harus belajar. Mungkin otak saya udah terlalu penuh juga dengan bahasa-bahasa. Di Eropa kan ada Spanyol juga. Sama Itali kan rumputnya sama. Iya. Latin itu kan French, Spanish, Italian. Itu kan rumputnya sama. Sementara kalau di Mandarin itu Mandarin, aduh agak sulit. dan kamu did you even try maksud aku? Karena aku ngelihatnya kamu waktu Prancis ini memang determinasi. Ya, anehnya memang pas di Beijing itu semua orang trying so hard to speak English to me. Termasuk Prof. Song Yan waktu itu dan juga Yang Meng. Yang Meng ini seusia saya. Mungkin hari ini mungkin dia udah jadi profesor besar di sana. Waktu itu ngobrol-ngobrol sama saya, Riza jangan belajar bahasa Mandarin. Di sini Cantonese segala macam. No. Aku pengen ngomong bahasa Inggris supaya aku bisa. Karena aku pengen ke Amerika Serikat sama pengen ke Perancis. Jadi please speak English to me, kata dia. Oke. Akhirnya ya karena setahun begitu nggak bisa bahasa. Tapi kalau orang bicara Mandarin saya paham. Ada beberapa bahasa yang, ini dia nyapa, dia minta ini. Iya. Tapi kalau disuruh ngomong balik nggak bisa. Nah, kamu di sana itu postdoc itu tuh nggak terlalu lazim ya kalau di Indonesia ya? Kamu nggak bilang lazim, tidak wajib kok di Indonesia. Tidak wajib. Itu sebenarnya apa sih? Zat, kalau gelar postdoc tertinggi akademik yang bisa diberikan di dunia ini itu terakhir adalah doktor. Akademik ya. Jadi S1, bachelor degree, master degree, kemudian doctoral degree. Postdoc itu adalah bagaimana seorang dokter tuh mengasah keilmuan yang dia dapat selama dia S3. Jadi dia menciptakan project riset sendiri, mounting funding, ngajukan funding kemana-mana, kemudian bangun tim risetnya sendiri. Dan disarankan sebaiknya tidak di institusi yang dimana dia mendapatkan PhD-nya. Supaya dia open mind. I love that. Ya, supaya dia open mind. Jadi kalau di Prancis untuk seseorang bisa menjadi ilmuwan, kalau di Indonesia cukup sarjana. Sekarang kalau sekarang levelnya mungkin sudah S2 dan sudah jadi peraturan nasional kalau seorang ilmuwan di Indonesia peneliti itu dengan jabatan fungsional dia harus S2. Kalau di Prancis itu harus postdoc 3 kali. So imagine you have to get your PhD first and then you have to move in 3 different places. Dari 3 tempat yang berbeda. Baru kau bisa daftar sebagai ilmuwan di suatu lembaga riset. Dan berarti kan gapnya jauh. Jauh banget. Jauh banget ya. Standarnya itu Standarnya jauh banget ya. Jauh banget, so sad. Nah tapi di Beijing ini kamu di Institute of Genomics. Ya. Nah genomics itu adalah? Genomics adalah keseluruhan DNA yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu Andini terdiri dari 37,2 triliun sel. Relatively berat saya 82 kg, berarti sel di tubuh saya kira-kira ada 40 triliun sel. Di setiap sel itu ada inti sel. Sama seperti mobil ada mesinnya. Di dalam mesin mobil atau inti sel itu ya ada pistonnya, ada selongsongnya, ada ruang pembakaran kan gitu. Nah, di dalam setiap inti sel ada kromosom. Nah, kromosom itu adalah tempat bernaungnya DNA yang terpilin-pilin. Kromosom yang gambarnya kayak kupu-kupu. Yes. Ya, kalau di gambar-gambar majalah SD, SMP kita kan. Dan genom adalah keseluruhan DNA yang ada di dalam satu sel. Dan dia jadi untuk bangun rumah kita perlu blueprint dari rumahnya, fondasinya dari apa, tiangnya dari apa, itu semua ada di DNA. Mbak Andini jadi Andini yang sekarang secara fisik maupun mentally maupun how you behave, perilaku, semua itu DNA yang
pertama kali ngatur dari satu single cell. Ketika sperma ayah dan sel telur ibu ovum bertemu, satu single cell itu bawa DNA, separuh DNA ayah, separuh DNA ibu bergabung menjadi satu, kemudian membelah jadi banyak sel. Sampai kita yang hari ini. Nah kayaknya waktu Pak Suraji ya yang di pinggir kali, yang guru SMP-mu. Kamu bilang tuh kan kamu pengen bisa mengetahui kenapa ada error sel. Iya. Kenapa bisa muncul penyakit seperti tumor, cancer, atau kalau di tanaman tuh crown gall, jadi tanamannya tuh jadi bengkak. Kalau di hewan kenapa dia bisa punya penyakit tiba-tiba kayak kucing itu banyak banget yang kena gastric problem. Itu karena semua dari arah dari bagaimana DNA sebagai blueprint dibaca oleh sel itu bisa salah. Kan pertanyaannya kok bisa salah? Nggak mungkin dong organisme hidup diciptakan untuk salah. Dia tercipta atau diciptakan itu pasti untuk purpose. Kalau dia bisa salah berarti something is wrong. Nah, dari along the way belajar biologi molekuler sel, ternyata sel itu dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar itu macam-macam. Bisa sel sekitarnya juga, bisa lingkungan luar. Kalau manusia kayak kita terpengaruh udara, polusi, kemacetan, stres di pekerjaan, itu membawa semua ke perubahan perilaku bagaimana DNA itu dibaca. I see. Dibaca oleh siapa? Oleh sel. Untuk dihasilkan apa? Untuk menghasilkan perilaku kita. Jadi nggak semata karena ibu saya keturunannya ada kansernya nih. Karena eyang begitu, ibu begitu. Saya juga pasti akan begitu. Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Karena DNA itu given. Tapi jadi gini, kalau di dalam biologi molekuler sel itu sebenarnya hanya ada dua. Kalau yang mengatakan ada sel hewan, tanaman, manusia, itu kan kita yang memberikan untuk mempermudah. Tapi di mata kami ilmuwan yang mempelajari biologi molekuler sel itu cuma ada dua, eukariotik dan prokariotik. Eukariotik berarti inti selnya dilindungi oleh membran yang melindungi DNA. Jadi DNA-nya dibungkus dalam bentuk yang sangat sophisticated bernama kromosom. Prokariot itu DNA-nya sederhana, dibiarkan, kalau bahasa Jawanya glendre. Biarkan aja begitu. Jadi prokariot contohnya bakteri. Bakteri-bakteri itu prokariot. Jadi organisme sederhana gitu ya. Jadi makanya yang saya pelajari itu adalah sel-sel eukariot yang kompleks, manusia, hewan, tanaman. Nah dari sel-sel inilah kita tahu satu error dari satu sel itu bisa berimbas fatal terhadap makhluk hidup pada taraf-taraf tertentu. DNA ini given, tapi DNA ini cara ngaturnya itu diberikan bagaimana dia menerima respon eksternal dari lingkungan, namanya epigenetik. Saya bawa ke ranah manusia biar gampang dipahami. Manusia, seorang anak yang dia mungkin ditekan terus-menerus setiap hari oleh temannya gitu ya, misalkan di dalam sebuah lingkungan, dibully lah gitu ya. Si anak ini akan mengalami perubahan perilaku karena dia DNA yang tadinya harusnya tuh create protein di dalam tubuh yang kemudian membuat dia bahagia, yang tercipta tidak itu. Yang keluar adalah hormon-hormon lain yang membuat dia sedih, depressed. Akhirnya mengubah bagaimana otak melihat sesuatu, orangnya kemudian jadi narrow-minded, orangnya kemudian menjadi pemarah dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita itu tercipta karena tubuh kita merespon apa yang ada di sekeliling. Makanya banyak sekali pepatah mengatakan jangan terlalu dengarkan orang lain, kan ada pepatahnya. Karena ternyata kalau memang benar-benar terlalu dengarkan, kita juga yang akan mengalami perubahan perilaku. DNA-nya masih sama loh, tidak berubah DNA-nya. Jadi DNA A. Tapi perilakunya bisa Z, bisa X. Karena pengaruh lingkungan luar itu kita sebut dengan ilmu yang baru ditemukan kira-kira tahun 2000, namanya epigenetik. Epi di pinggir genetik DNA, di pinggir DNA, tapi yang mempengaruhi DNA. Was that happening to you ketika kamu dimarah-marahin sama nyokap? Iya. Yang di pressure Sepertinya terus? Iya. Iya kan, terus ngelihat orang-orang tuh kayaknya kok berhasil, terus udah gitu kamu duduk di pinggir sungai, ketemu sama Pak Suharji. Iya, sepertinya iya. Kalau mau dikatakan itulah epigenetiknya. Tapi somehow saya selalu percaya, jadi hidup itu enggak hitam putih. Kalau saya terpuruk hari ini, besok saya terpuruk. Enggak seperti itu ternyata kalau mau diamati, udah 40 tahun saya hidup. Jadi ternyata kalau hari ini terpuruk, besok bisa saja hal yang sangat berbeda.
Dan kalau hari ini nggak apa-apa, belum tentu besok juga nggak apa-apa. Jadi kita tuh harus prepare. Prepare dalam artian apa ya? Ya jujur kadang saya sering menerima yang kan beberapa post terakhir ini bahas tentang ibu ayah. Iya. Banyak yang DM saya, ayah saya begini, ibu saya begini. Saya cuma jawab, mohon maaf saya tidak memahami mungkin keluarga kamu gitu ya. Tapi yang saya pahami, kalau boleh saya bilang, tolong jangan nafikan bahwa tanpa kedua orang tuamu kamu nggak ada di dunia ini, satu. Kedua, seberapa buruk pun orang tuamu, tidak pernah ada sekolah untuk orang tua. Yang ada tuh sekolah S1, S2, S3, matematika, kimia, biologi, fisika, geografi, kreatif desain, ekonomi, politik. Tapi tidak pernah ada sekolah menjadi orang tua. Jadi tolong maafkan mereka gitu. Karena ya sebetulnya saya pengen cerita banyak tentang seperti ini, tapi kan nggak bisa. Masuk cerita perjalanan hidup. Karena saya sendiri ngalamin, and look at me now. Iya. Ya kan maksudnya tuh aku nggak berakhir di sungai itu loh gitu maksud saya itu. Jadi kalian yang masih muda itu apa ya? Kalau sedang alami hal ya bolehlah sedih itu boleh, Iya. sedih boleh banget. Silakan sedih, silakan mengalami sesuatu, tapi do something. Karena yang akan jalani hidup ini ya diri kamu. Exactly. Suatu hari nanti kamu anak muda jadi orang tua juga. Jangan-jangan, ya kan, gitu, saya nggak doakan. Jangan-jangan kamu lebih buruk nanti dari orang tuamu, jangan sampai kan gitu. Makanya belajar dari apa yang kita lihat kan role model madrasah pertama kita kan orang tua kita. Jadi kamu setuju nggak kalau misalnya, dan ini aku sebenarnya pengen tahu juga sih, benar nggak sih otak itu tuh sebenarnya mempengaruhi kerja-kerja sel kita itu, yang benar-benar bikin kita happy segala macam. Jadi makanya harus positive thinking segala macam. Is it true that the brain is that powerful? Ya, brain is really powerful. Sebetulnya dia juga self-regulating organs. Jadi Dia akan menyimpan hal-hal, ini masih perdebatan, apakah kan ada kejadian yang kita simpan, ada yang tidak kita simpan. Dan itu terjadi secara individualistik di tiap orang. Makanya pengalaman orang tuh beda-beda. Setiap kejadian yang disimpan otak ini kalau dia berkaitan dengan our survivability atau kebertahanan hidup kita, itu akan disimpan sangat lama dan sangat kuat sekali. Makanya orang akan ingat siapa yang menyakiti dia, kapan dia patah hati pertama kali, kapan dia ditinggalkan, entah siapa yang meninggalkan dia di jalan, atau kapan dia pernah disakiti orang, atau kapan dia pernah kecurian dan lain sebagainya, itu akan diingat. Karena otak bilang, don't let this happen again. Jadi kamu aku ingatkan ini. Tapi kan kadang-kadang we never know ya. Tapi itu adalah bagian dari bagaimana otak mempertahankan. Tapi di sisi lain, otak ini juga tidak organ yang statis, dia dinamis. Kalau kita cekoi dia dengan sesuatu yang positivity atau hal yang lainnya, dia juga bisa accept. Dan kalau positivity itu atau sesuatu yang seimbang, balance ini besar dan sama kuatnya dengan memori negatif tadi itu, dia akan menggeser itu lama-lama. Jadi otak itu, di dalam otak itu apa ya, sel-sel kan ada 80 sekian triliun neuron di otak kita yang sekecil cuman seukuran ini. Itu mereka membentuk jejaring satu sama lain, namanya neuroplasticity. ya. Jadi neuroplasticity itu bukan sesuatu, sesuai dengan namanya, neuroplasticity. Plastis kan elastis dia. Jadi kalau kita ajarkan dia satu hal, persepsi kita berubah. Yang tadinya Andini percaya kalau A adalah A, tiba-tiba karena dengan pembelajaran dan lain sebagainya jadi percaya kalau A itu juga A dan A adalah B juga. Jadi dia membentuk jejaring dengan satu sama lainnya. Jadi neuron itu berganti-ganti. Dia nggak statis. Itu sebabnya ada pepatah, belajar itu nggak ada berhentinya. Karena kalau begitu kita berhenti belajar, kita menghentikan otak untuk dia memperbaiki dirinya sendiri, untuk memahami dirinya sendiri dan bermanfaat untuk kita. Positivity bagus, negativity belum tentu buruk. Oke ya. Too much positivity buruk. But too less negativity juga buruk. Kalau seorang anak tidak pernah merasa tertekan dan press, bagaimana dia bisa grit perseverance-nya keluar kemudian dia sukses? Ya kan nggak mungkin orang lembek ya, bahasa sekarang tuh generasi lembek gitu kan. Lembek, mana mungkin dia mengharapkan di masa yang akan datang dia menjadi seorang leader yang sangat powerful, nggak mungkin. Harus melalui semua aspek itu. Pertanyaannya,
seberapa jauh balance itu yang seharusnya kita temukan. Karena bagi orang, kan kita tidak bisa melihat di dalam, saya nggak bisa lihat di Andini itu kuatnya saya press segini, itu kan nggak bisa. Itu kan by experience. Seorang supervisor, guru, dosen itu melihat siswanya itu by experience, bisa jadi dia salah juga di dalam menekan si anak untuk keluar great perseverance-nya. Kalau saya ngalamin great perseverance-nya nggak hanya di sekolah, di kehidupan saya kan ngalamin juga, makanya full of effort itu tadi, bahkan sampai hari ini sebetulnya. Yeah, and it's never going to end. I feel. Never going to end. Iya kan? Dan ini makanya kamu bisa mengkomunikasikan ilmu kamu tuh secara terstruktur, tertata dan sangat mudah dimengerti oleh bahasa manusia yang bukan ilmuwan. Because you are a science communicator yang aku baru tahu ternyata ada. Yeah. Itu memang harus bersertifikat untuk menjadi seorang komunikator science. Iya, kalau di Eropa ya. Nah, di sana untuk seseorang bisa berkomunikasi secara sains, dia minimal harus punya gelar master. Kemudian dia harus ikut course itu selama minimal setahun. Saya ikut 2 tahun. Dari 2012 sampai 2013. Di universitas yang sama, gurunya beda-beda. Nah, yang ngajar ini bukan orang Prancis malah. Dia is a British man gitu kan. Jadi dia kita diajari gimana menghadapi doorstep, kemudian bagaimana cara, ini ada anak kecil, dia pengen belajar tentang molecular cell. Coba kamu, jadi kita praktek di kelas. Jadi kayak public speaking sebenarnya. Iya, coba kau bilang sama dia supaya nanti anaknya ditanya sama si profesor ini, kamu paham nggak tadi yang dia katakan? Ini kita dinilai dari situ. Oh, bahasanya terlalu ini. Jadi saya diberi petunjuk, ini pengembangan diri yang harus Anda lakukan. Ini yang terlalu too much, ini yang too less. Jadi kembangkanlah di sini. Kemudian kita lulus dengan nilai tertentu, dapat sertifikat. Ada sertifikatnya. Itu certified gitu dia tulisnya. Iya, iya. Kenapa waktu itu kamu pengen bisa belajar soal communicatornya ini? Karena saya memang pengen bisa menyampaikan hal-hal berkaitan dengan sains dengan sederhana. Di Indonesia sains belum dilihat sebagai sesuatu yang menyenangkan, dia sesuatu yang mengerikan. Pelajaran berharga yang saya peroleh adalah ketika pandemi COVID-19. Ikut turun mengedukasi, baliknya dapat macam-macam feedback negatif kan gitu, karena saya memahami, karena kita nyampaikannya dengan bahasa yang sangat tinggi dan tidak bisa dipahami semua orang. Karena komunikasi sains ternyata dari presentasi atau kelas yang saya ikuti di Prancis itu dia berbeda dengan diseminasi. Kita ilmuwan sering mencampur adukkan antara diseminasi dengan komunikasi sains. Oh. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah saya ngambil master, saya publish paper. Saya mengambil PhD, saya harus punya disertasi, saya harus punya 3 paper internasional misalnya. Apapun yang ditargetkan oleh universitas itu namanya diseminasi. Bagaimana hasil risetmu disampaikan ke khalayak publik, tapi publiknya adalah publik akademisi. Dan mengalami peer review namanya. Jadi dijudge oleh publik akademisi. Kalau sekarang di Indonesia langgamnya adalah sidang terbuka, sidang tertutup. Yeah. Defense PhD, defense thesis. Itu diseminasi. Komunikasi sains itu berbicara bahasa yang ilmu yang sama dengan bahasa yang berbeda, relatif lebih ringan, bukan kepada sesama publik akademisi, tapi kepada misalnya saya ambil pemangku kebijakan, politisi, industri, ibu rumah tangga, anak, masyarakat umum yang ada di sekeliling kita, yang sebetulnya mereka lah yang membutuhkan perubahan ilmu ini. Nah, rata-rata ilmuwan, jadi banyak sekali kita bahas ini di Eropa itu sampai kita ada debatnya sendiri, bahwasanya banyak ilmuwan di Indonesia ini, bukan di Indonesia, di dunia ini, itu ada di Menara Gading. Jadi dia bicara dengan bahasa alien, yang membutuhkan ilmunya ada di bawah, nggak paham, ngomong apa bapak itu di atas. Nggak pernah turun pula dia kalau pakai bahasa Batak. Ya. Nggak pernah turun pula dia ke bawah. Kan bagaimana caranya kami paham? Kan nggak bisa. Jadi komunikasi sains itu memang itu yang saya lakukan dan ketika pulang ke Indonesia saya melihat ilmu saya ini kan ilmu langit. Sel-sel dan lain sebagainya. Gimana ya caranya supaya saya bisa mendekatkan diri ke masyarakat dan coba ngetes juga. Bener nggak ilmu yang saya pelajari ini bermanfaat nggak sih? Ternyata lambat laun saya belajar bisa juga ternyata. Dan sekarang sudah sangat fluently saya memahami konteks yang harus saya sampaikan ini.
Dan tidak semua konteks saya sampaikan di sosial media, karena ada hal-hal yang memang menurut saya tidak perlu untuk dibahas. Jadi saya membahas sesuatu yang mendorong orang untuk punya opsi. Jadi bukan di Instagram saya tidak mendorong orang untuk kamu harus 100% suka sains, enggak. Tapi sama seperti makanan, kita nggak mungkin makan ubi terus, nggak mungkin makan jagung terus, tapi ubi, jagung, semangka, sayur. Jadi sains yang saya hadirkan itu jadi opsi. Bahwasanya kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan mental health segala macam, itu secara seluler, secara biopsikologi bisa dijawab. Ini loh gambar selnya begini. Ini loh penjelasannya yang sudah saya ringkaskan dari yang saya baca di beberapa jurnal ataupun yang risetnya saya lakukan sendiri kan. Jadi ini saya tampilkan. Akhirnya ternyata bermanfaat sekali untuk banyak orang. Karena kamu membuat sains itu jadi accessible. Ya. Itu yang aku rasakan sebagai masyarakat awam. And I'm so grateful you did that. Jadi gak menakutkan dan lebih, aku kan selalu apa-apa harus scientifically explanationnya seperti apa gitu. Ternyata ada sekarang yang bisa mengkomunikasikannya. Termasuk salah satunya adalah soal grief. You posted something. Iya. Tentang grief. What was the story behind it waktu kamu tulisin grief itu? Waktu itu banyak sekali yang menghubungi saya terkait bisa gak sih Pak dijelaskan gimana sih tubuh kita terkait dengan grief, dengan duka gitu ya. Kemudian saya posting beberapa series ya. Biasanya buat series itu. Saya posting beberapa series karena sains di Indonesia nggak bisa digelontorkan dalam wujud disertasi, ini baca nggak bisa, tapi harus dipotong-potong kan jadi chapter. Jadi waktu itu sebetulnya saya juga teringat ayah saya juga sudah tidak ada gitu ya. Ayah meninggal tahun berapa? 2018. Oh jadi kamu udah selesai PhD? Ya udah selesai PhD ya. Wow, oke. Selesai PhD dan sedihnya adalah saya tidak melihat dia ketemu dia untuk terakhir kalinya karena ya ketemunya akhirnya dimakamkan. Karena pada saat itu memang ayah saya tuh pendiam sekali gitu ya. Jadi susah sekali berkomunikasi secara kalau mau saya memang agak lain nih kayaknya bisa komunikasi lancar kalau ayah saya tuh yang diucapkan tuh hemat. Tapi apa yang dikatakan selalu bermakna. Saya bingung juga nih milih. Mungkin tipe orang yang suka milih-milih kata itu. Ya gitulah dari grief itulah saya saya juga masih ngalamin itu. Jadi teringat. Movingnya juga lama gitu ya. Saya bahkan di depan makam beliau pun sama sekali dari sejak tahu beliau meninggal sampai di makam saya tidak menangis. Kecuali saat semua orang sudah pergi. Saya di depan makam saya nangis sendirian. Tapi enggak kayak enggak gitu. Nangis cowok gitu kan. Keluar cuma netes gitu kan. Sambil saya pegang-pegang tanah itu. Sambil berandai-andai kata aku bisa ketemu lagi gitu-gitu kan. Jadi pengen ngomong hal-hal terakhir yang pengen mengucapkan terima kasih juga. Berkat ayah juga saya bisa jadi seperti sekarang gitu kan. Bisa membantu banyak orang dan dari situlah somehow muncul keinginan saya untuk bantu. Oh ya, saya ingat kenapa saya membantu banyak orang. Ketika ayah saya meninggal tiba-tiba datang berbis-bis lah, 3 bis. Tamu lah, entah dari mana-mana itu, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, Jawa Barat. Mengucapkan terima kasih, saya mau ketemu sama anaknya Bapak. Mana anak sulungnya? Saya Pak. Mereka semua satu-satu salaman ke saya 300 orang kalau nggak salah itu. Mengucapkan terima kasih udah dibantu sama ayah. Entah tuh dibantunya cuma dibantu apa, dulu pernah saya dibantu ke sini, itu. Kok pada ingat? Dari situ saya bilang saya harus meneladani apa yang beliau contohkan gitu. Tapi kan nggak mungkin saya nolongin orang juga mau butuh pertolongan nggak Mas? Kan nggak mungkin, butuh nggak mungkin kan? Atau buka pengumuman ada yang mau ditolong kan nggak mungkin, nanti banyak yang daftar kan. Jadi akhirnya ilmu lah yang mungkin bisa saya berikan ke orang. Itu sebabnya di edukasi sosmed saya kan saya berikan educational only. Dan itu for free. Anda boleh share, silahkan ini ada etika kan di dalam situ, silahkan gunakan. Banyak yang saya senang adalah apa yang saya lakukan di Instagram tuh banyak diajarkan di kelas-kelas di SMA di daerah. Dan banyak guru-guru yang menghubungi saya itu senang sekali. Silahkan aja, kalau mau ngundang saya boleh, bayar berapa Pak? Ya sebisanya, ada boleh saya dihonor, enggak apa-apa. Aku senang loh orang kayak kamu yang udah merantau kembali ke Indonesia.
Dan mengabdi ke sini. Waktu itu kamu pulang apakah karena Pak Ayah? Karena ibu mamah telepon. Oh. Nanti kalau kamu nggak pulang mamah sendiri. Jadi kalau boleh kamu pulang nak. Oh itu satu kalimat selesai. Padahal waktu itu jujur boleh saya katakan saya ditawari kewarganegaraan Prancis waktu itu. Waktu itu ya kalau waktu itu saya ambil ya bonjour kan gitu. Wow, udah healthcare, the best healthcare in the world gitu. Iya, for free. Iya. Ya, for free dan di sana seluruh fasilitas dan segala macamnya kan bagus. Jadi akhirnya dan ibu saya nelpon itu oke, I'm going home. Kan gitu. Seberapapun buruknya hujan batu di Indonesia, ini negara saya nih. Kalau saya nggak pulang ya mungkin saya bisa berguna lah di sini. Dengan gelar-gelar yang aneh-aneh ini kan pulang, siapa tahu bermanfaat gitu. Dan itu terjadi ternyata di 2017 kemari, terutama kalau mau dihitung sejak saya terjun ke sosial media. Kalau sebelumnya kan jadi ilmuwan untuk diri sendiri, berkarir, ngaju-ngajukan nilai untuk diri sendiri, naik-naik jenjang kan, memikirkan riset gitu ya. Akhirnya bisa nggak berkarir di sini? Bisa berkarir di sini. Dan sekarang what is your focus? Fokus saya sebetulnya lebih kepada sekarang masih membangun diri terkait sisi lain dari karena manusia itu saya sangat percaya dia tidak one layer tapi dia multi layer. Jadi multi layer itu apa? Saya seorang ilmuwan, main musik bisa, mau deklamasi juga bisa, mau komedian bisa kan gitu, mau podcasting sebetulnya bisa kalau mau, hanya waktu yang membatasi. Dan saya punya goal supaya ilmu ini lebih bermanfaat. Suatu hari nanti, mungkin dalam waktu dekat saya pengen jadi penulis juga. Jadi tidak nulis jurnal, tapi nulis cerita tentang sains, cerita tentang sesuatu yang mungkin akan bermanfaat untuk anak-anak, untuk remaja, atau orang dewasa yang membaca itu. Dan memang tinggal masalahnya sekarang adalah waktu. Jadi saya harus ngalahkan waktu, harus bagi waktu lagi. Meskipun udah dibagi-bagi gitu ya. Dan saya sangat percaya saya pasti bisa lakukan ini. Jadi goal saya sementara di usia yang sekarang ini Andini itu lebih kepada kebermanfaatan. Dibanding saya mencari target untuk pribadi, rasanya udah cukup gitu. Rasanya udah cukup ya. And actually ini kan nafasnya dari Uncensored adalah the why, the purpose, not only the who gitu. The who is number 2 and actually your why shines through your medium. Dan aku sangat menghargai sekali, deeply grateful to talk to you. Ya, sama-sama. To hear your insights, your stories yang mudah-mudahan berdampak juga buat banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. So thank you so much, Riza. Sama-sama. Thank you so much. Sama-sama. Thank you banget. Thank you. So much for your energy. Ada orang bertanya, ngapain nih gue kerja keras, ngapain gue disiplin? Ada jaminan gak gue akan sukses? Kompensasinya. Iya, kalau ada oke, gue kerja keras. Ya. Dan ada orang yang oke, gue akan disiplin, gue akan kerja keras walaupun gue gak tahu ujungnya seperti apa. Biasanya yang sukses justru yang itu. Orang yang tipikal pertama, padahal kalau dia terusin mungkin dia nyampe. Nah makanya orang yang sukses adalah orang yang mau kerja keras, mau disiplin walaupun gak ada jaminan dia akan sukses. Kenapa? Karena walaupun gak ada jaminan itu, dia terus berjalan. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.